Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia, dan kali ini aku akan memberikan general love reading dengan tema dia yang akan datang dalam waktu dekat ke kehidupan kamu, khususnya untuk kamu yang berzodiak Leo. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general, jadi tentunya energinya juga sangat general ya teman-teman. Bisa juga vice versa ataupun terbolak-balik, dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Leo. Tapi tentunya terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Dan tentunya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk kehidupan asmara kamu di masa mendatang. Oke, aku akan shuffle dulu kartunya ya. Dan kita akan ambil 10 kartu. Dan kita juga akan lihat bottom of the deck-nya nanti ya. Oke. Ya. Tidak lupa aku ingin mengucapkan terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang selama ini sudah menjadi penonton setia ya di channel My Tarot Indonesia. Dan tidak lupa juga aku ingin mengucapkan selamat datang ya untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini. Aku mengharapkan support dan dukungan dari teman-teman semua dengan cara like, subscribe, dan komen videonya, agar kedepannya aku bisa terus memberikan video-video readingan lainnya dengan kualitas yang lebih baik dan tentunya bisa bermanfaat untuk kamu semua. Oke, di sini kita sudah ada 10 kartu ya. Iya. Bottom of the deck kita ada Ace of Cups. Oke, Ace of Cups di sini. Oke, iya. Oke, untuk teman-teman Leo, kita lihat ya, dia yang akan datang ke kehidupan kamu dalam waktu dekat nih ya. Kita lihat dari kelima kartu yang di atas. King of Swords, Three of Wands, Five of Cups, Knight of Swords, dan Knight of Pentacles. Oke, ada kecenderungan ya, ada kemungkinan dia usianya lebih muda ya, ataupun lebih di bawah dari kamu. Oke, artinya lebih muda ya, berarti. Oke, tetapi dia sama sekali tidak menunjukkan sifat kekanakan ya di sini kalau aku lihat, walaupun mungkin kalian memiliki perbedaan usia ya, dan dia juga lebih muda dari kamu, tetapi sebenarnya dalam sisi kedewasaan pemikiran dia itu orangnya sudah sangat dewasa di sini kalau aku lihat. Oke, karena di sini ada King of Swords dan ada Three of Wands ya. Dia orang yang sudah bisa menentukan sifat ataupun sikap ya terhadap dalam menghadapi segala sesuatu ataupun menghadapi masalah yang terjadi dalam hidup dia. Dan di sini ada Three of Wands juga. Dia memiliki visi dalam hidup dia, memiliki tujuan. Jadi kalau misalkan ada yang nanya nih, tujuan hidup kamu itu apa? Dia itu bisa menjelaskan gitu. Misalkan apa tujuan karir kamu? Apa tujuan akhir dalam ketika dia menjalankan bisnis dia? Dia udah ada bayangan nih. Karir yang ingin dia raih itu seperti ini loh. Bisnis yang ingin dia kembangkan tuh sampai sebesar ini loh. Atau misalkan kehidupan yang dia inginkan ataupun yang dia impikan itu seperti ini loh. Dia sudah ada bayangan gitu ya. Dan dia juga sudah bisa menentukan sikap. Dia sudah bisa menentukan langkah-langkah yang harus dia tempuh nih untuk mencapai mimpi tersebut gitu. Oke, walaupun usianya kalau aku lihat memang ada kecenderungan lebih muda dari kamu. Di sini aku nggak bisa melihat ya perbedaan usianya jauh atau enggak ya, tetapi memang ada kecenderungan dia lebih muda. Oke, mungkin banyak juga nih orang yang sekilas melihat dia kayaknya usia semuda itu masih kekanakan deh, masih mau main-main deh. Kayaknya masih galau deh, masih ababil deh, masih alay deh. Tapi ternyata enggak gitu. Walaupun dia usianya masih muda, ternyata dia memiliki kedewasaan pemikiran yang jauh di atas orang-orang seusianya pada umumnya, seperti itu. Istilahnya dia dewasa sebelum waktunya ya, seperti itu gitu ya. Oke, tapi tentunya dalam hal yang baik ya, bukan hal yang negatif gitu ya konotasinya. Oke. Nah, di sini kalau aku lihat juga dia orangnya ada Knight of Swords di sini ya, Knight of Swords, Knight of Pentacles, dan ada Five of Cups ya. Orangnya agak-agak ceroboh di sini kalau aku lihat. Bukan ceroboh, mungkin lebih ke impulsif gitu ya. Jadi walaupun dia tahu nih apa yang harus dia lakukan gitu. Tetapi kadangkala seringkali dia punya prinsip yang penting coba aja dulu. Oke, nanti kalau di tengah jalan ternyata ada sesuatu yang nggak berkenan, nggak sesuai dengan harapan dia bisa adjust langsung di tengah jalan gitu. Jadi ya lebih cenderung orangnya itu lebih impulsif gitu ya.
Jadi dia sudah ada perencanaan nih, tetapi dia lebih memilih untuk mengeksekusinya itu sesegera mungkin dibandingkan dia menyusun rencananya itu sampai matang terlebih dahulu. Istilahnya mungkin baru ya 50-60% udah agak mateng, dia bilang udahlah hajar aja dulu gitu ya. Baru lihat hasilnya nanti diubah kalau misalkan perlu gitu. Nah, seringkali memang kalau aku lihat di sini Five of Cups ya. Kalau aku lihat orangnya juga karena impulsif ya, sering kali dia mengambil keputusan yang agak kurang pas gitu ya, agak kurang baik, istilahnya nggak terbaik gitu. Dia mengambil keputusan yang mungkin agak kurang pas, kurang baik, agak salah juga gitu ya, sehingga ya di satu sisi mungkin dia mengalami juga nih kadang kesedihan, kadang kegalauan, kadang kebangkrutan juga ya. Mungkin pernah juga dia menjalani usaha tetapi usahanya gagal karena perencanaannya belum terlalu matang, ataupun dia tidak terlalu mempertimbangkan resiko yang mungkin terjadi dan sebagainya. Nah, tetapi dari situ dia sebenarnya belajar gitu ya. Orangnya walaupun impulsif seperti itu ya, tapi dia orang yang tipe orang yang cepat bangkit gitu ya dari kegagalan gitu. Dia kegagalan, oke, dia mungkin merasa sedih bentar gitu. Dia merasa kayaknya, gue goblok banget, istilahnya gue bodoh banget nih ya, nggak bisa kepikiran hal tersebut gitu ya. Paling sebentar aja 1-2 hari. Tapi kemudian dia bangkit lagi, dia belajar, kemudian dia memperbaiki diri, dia memperbaiki perencanaan dia supaya dia bisa berikutnya kalau ada hal serupa yang harus dia jalani, harus dia lakukan, tuh dia bisa melakukannya dengan lebih baik, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi nah sifat dia itu yang akan datang nih ke kehidupan kamu itu dalam waktu dekat itu seperti itu. Cenderung lebih muda, cenderung impulsif ya, cenderung perencanaannya belum matang langsung eksekusi, tetapi dia orang yang mau belajar dan cepat bangkit dari kegagalan. Jadi aku lihat orang ini cukup gigih ya, sangat gigih sih sebenarnya dalam bekerja. Kurang lebih seperti itu. Kita lihat 5 kartu yang di bawah. Seven of Cups, The Emperor, King of Pentacles, Six of Cups, dan Two of Cups. Oke. Di sini kalau aku lihat memang sebenarnya dalam hati dia belum sepenuhnya move on di sini kalau aku lihat. Karena di sini ada Seven of Swords ya. Seven of Swords itu artinya adalah melaju ke depan tetapi masih sering kali melihat ke belakang. Artinya dia bukan hanya bernostalgia sih, tetapi memang belum move on sepenuhnya. Artinya dia masih dalam proses healing ya. Terlepas dari sudah berapa lama nih dia mengakhiri hubungan dia dengan mantan dia ataupun orang yang pernah dekat dengan dia terakhir kali gitu ya. Tetapi masih ada rasa yang tertinggal sebenarnya gitu. Dan dia masih ya kadang sering bernostalgia, kadang juga masih sering kepikiran orang tersebut dan sebagainya. Jadi dia sebenarnya masih dalam proses healing sih ya. Oke. Jadi kalau aku lihat karena dia juga sadar ya, dia masih belum bisa menyerahkan hati dia sepenuhnya, istilahnya mendedikasikan hatinya sepenuhnya dalam hubungan yang baru gitu, karena dia sadar dia masih belum sepenuhnya move on. Karena itulah dia juga masih agak ragu untuk membuka hati gitu ya, langsung kepada orang yang baru ataupun hubungan yang baru, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, di sini karena ada di Emperor dan King of Pentacles ya, di Emperor itu biasanya diartikan dengan lebih ke gengsi ya. Dia tipe orang yang cukup gengsian juga, terutama dalam hal menunjukkan ketertarikan ataupun perasaannya kepada orang yang dia sukai. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi walaupun misalkan nih kalian saling suka, dia suka sama kamu, kamu juga suka sama dia nggak akan menunjukkannya dengan terang-terangan gitu. Dia nggak akan bilang, gue suka sama lu deh, lu itu kayaknya orang apa gitu ya, tercantik, terganteng yang pernah gue temui deh, terindah gitu lah. Dia nggak akan mengajukan gombalan seperti itu. Dia benar-benar bukan tipe dia gitu. Walaupun dia masih muda gitu. Biasanya kan orang muda banyak gombal-gombal gitu, tapi dia nggak gitu. Justru dia akan lebih cenderung kayaknya ya cool-cool aja, kalem-kalem aja, santai-santai aja. Kayaknya mungkin di depan kamu kayaknya dia nganggap kamu itu kayak teman baik aja, kayak sahabat dia gitu. Kayak dia cerita apapun gitu ya, kayak lebih. Jadi jatuhnya itu kok kalian jadi kayak temenan gitu, bukan apa ya, bukan kayak pendekatan. Walaupun sebenarnya dia ada rasa suka sama kamu, karena dia gengsi gitu. Oke. Kayaknya ini memang udah kepribadian dia sih ya, karena dia merasa bahwa ketika dia memiliki dia punya gini loh, dia punya mungkin ada rasa insecure juga. Mungkin dia ingin memastikan kalau dia suka sama seseorang, kalau dia tidak bisa memastikan apakah orang itu benar-benar suka balik sama dia apa enggak, dia nggak akan nunjukin. Oke? Nah, ketika memang orang tersebut udah nunjukin dengan jelas, kalau memang dia juga, si orang tersebut memiliki rasa yang sama dengan dia, nah baru dia pelan-pelan menunjukkan gitu. Tetapi dia akan selalu menunjukkan dengan perilakunya yang lain sih kalau aku lihat di sini, karena Six of Cups orangnya itu sebenarnya penyayang ya.
istilahnya affectionate lah ya. Mungkin dia akan sering nanyain kabar kamu, mungkin kadang kala ketika istirahat jam makan siang, mungkin kadang malam juga dia akan nanyain kamu lagi ngapain gitu ya. Oke. Nah, tentunya itu kan sebenarnya tanda-tanda yang ya mungkin kalau orang lain bilang itu nggak terlalu kentara, tapi kan udah lumayan jelas kalau dia juga memiliki ketertarikan sama kamu gitu. Dia akan memberikan sinyal-sinyal seperti itu. Tetapi dia nggak akan menunjukkannya secara jelas dengan ngomong langsung gitu ya. Misalkan gue suka sama lu ataupun gue ada rasa tertarik dengan lu gitu, dia nggak akan bilang seperti itu. Dia akan menunjukkannya dengan perhatian yang lain gitu ya, dengan memberikan perhatian yang dalam bentuk yang lain seperti itu. Oke, karena dia masih belum tahu apakah kamu memiliki perasaan yang sama dengan dia pada saat itu nanti. Oke, jadi seiring waktu, kalau memang nantinya kamu memiliki perasaan yang sama dengan dia nih ya, kamu harus benar-benar agak lebih apa ya, istilahnya lebih lebih nunjukin gitu ya bahwa kamu itu juga memiliki rasa yang suka loh sama dia. Jadi dia sedikit demi sedikit bisa membuka hati. Karena sekali lagi juga dia memang masih dalam proses healing ya. Di sini ada Two of Cups juga ya. Karena dia ini kalau aku lihat bukan tipe orang yang player ya. Dia dia itu kalau udah ada satu itu kayaknya dia bisa sayang banget gitu ya, sayang banget gitu, walaupun nggak nunjukin secara secara berlebihan ataupun secara romantis gitu ya, tapi memang dia dia kayak percaya gitu siapapun yang bisa menjalin hubungan dengan dia itu selalu menganggap pasti semesta itu mengambil peran gitu loh. Dia percaya sama soulmate nih. Orang yang akan datang di kehidupan kamu dalam waktu dekat tuh dia percaya banget sama yang namanya soulmate di sini ya, Two of Cups. Karena itulah ketika dia mengakhiri hubungan dengan orang yang tadinya dia anggap adalah soulmate dia, ya dia perlu waktu lebih banyak untuk healing sih seperti itu ya. Nah, kalau aku lihat possible sign-nya bisa saja ada kemungkinan dia berasal dari air sign ya. Air sign itu berarti ada Gemini, Libra, dan Aquarius. Oke, bisa dari air sign ya, karena di sini banyak swords kalau aku lihat. Tapi tentunya karena ini general bisa dari sign manapun. Oke, nah ini bisa jadi kurang lebih, mudah-mudahan bisa jadi referensi ya atau gambaran kepada kamu nih. Kira-kira orang yang akan datang kepada kamu dalam waktu dekat ini memiliki kepribadian seperti ini. Oke, ataupun sifat seperti ini. Nah, di sini ada Ace of Cups ya sebagai bottom of the deck, bisa diartikan sebagai saran yang ya bisa diberikan oleh semesta mengenai kamu dengan si dia nih hubungannya di masa depan. Ace of Cups ya, Ace of Cups ini nggak bisa dipungkiri lagi akan ada rasa yang timbul seiring berjalannya waktu. Karena Ace of Cups itu artinya rasa yang timbul, mulai timbul ya. Ace of Cups itu nggak terlalu intens ya, nggak seintens The Lovers ya, emosionalnya, tetapi akan mulai timbul gitu. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, kalian sering hangout bareng, kalian sering ngobrol bareng, kalian sering curhat bareng, rasa itu pasti akan timbul. Di sini ada Ace of Cups, nggak bisa dipungkiri ya. Rasa itu akan makin lama makin timbul. Nah, tidak terelakkan lah ya, tidak terhindarkan gitu ya. Ya memang satu-satunya cara agar rasa itu nggak timbul ya kamu harus memutus kontak dengan dia gitu ya. Tapi tentunya karena disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, apakah memang ketika orang ini datang di kehidupan kamu, apakah kamu memiliki rasa ketertarikan yang sama dengan dia? Oke. Nah, di sini kalau aku lihat rasanya timbulnya itu cenderung cepat ya, karena komunikasi kalian tuh akan cukup intens ya kalau aku lihat ya. Mungkin ya ada kemungkinan kalian karena terlibat dalam suatu proyek pekerjaan ya, misalkan kalian bertemu dalam suatu lingkungan pekerjaan, ataupun misalkan ternyata dia adalah temannya teman kamu, temannya teman hangout kamu misalkan. Jadi ketika kamu hangout sama teman kamu, nah otomatis dia ada nih gitu. Jadi mungkin karena intensitas pertemuannya itu agak sering ataupun interaksinya itu lebih sering, maka rasa itu akan timbul dengan sendirinya dalam jangka waktu yang cukup cepat kalau aku lihat di sini. Oke, tapi sekali lagi jangan terburu-buru ya mengambil keputusan ataupun langsung mengajak dia ataupun kalian langsung berdiskusi mengenai sesuatu hubungan gitu, karena memang dia masih dalam proses healing ya, sekali lagi Seven of Swords, dan memang butuh waktu yang nggak sebentar sih kalau aku lihat buat orang ini untuk benar-benar healing sepenuhnya. Nah, pastikan kalau memang kamu ingin menunggu dia dengan sabar, tunggulah dia dengan sabar gitu, dengan tetap memberikan support ya, agar dia juga tetap bisa gitu ya menerima keadaan dan bisa secepatnya healing, sehingga kalau memang kalian berjodoh satu sama lain bisa segera dilanggengkan dalam suatu hubungan yang tentunya mudah-mudahan bisa berlangsung dalam jangka waktu panjang ya. Kurang lebih seperti itu para Leo.
Good luck ya untuk kamu, dan terlepas dari seberapa resonate readingan ini dengan situasi dan kondisi serta si dia yang mungkin nantinya akan datang dalam waktu dekat ke kehidupan kamu, mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi ya ataupun gambaran untuk kamu agar kamu bisa mengambil keputusan yang paling tepat sehingga kehidupan asmara kamu di masa mendatang bisa menjadi jauh lebih baik. Oke, good luck ya untuk kamu para Leo dan tetap semangat. Oke teman-teman, cukup sekian ya untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.